presentasi yang terakhir pada webinar ini, saya akan membicarakan mengenai obat-obatan dan vaksin terkait dengan COVID-19, tapi yang sebagian sebetulnya hanya memberikan kepada masyarakat luas mengenai obat-obatan yang terkait dengan vaksin ini, lebih kepada studi literatur, dan terakhir nanti saya akan paparkan mengenai pekerjaan kami yang berkaitan dengan pembuatan obat untuk COVID-19 ini. Untuk tidak berlama-lama, maka saya mulai saja dengan slide yang pertama. Jadi tadi sudah disinggung oleh Ibu siapa tadi, Putri ya, mengenai struktur daripada virus SARS-CoV-2. Virus SARS-CoV-2 ini merupakan virus RNA yang merupakan anggota dari famili Coronaviridae. Dan di dunia ini ada 6 virus corona manusia yang sudah menginfeksi manusia maksudnya, dan tertera di sana ada human CoV229E dan seterusnya sampai kepada SARS-CoV dan MERS-CoV. SARS-CoV ini berarti artinya virus yang menghasilkan atau yang menjadikan sindrom pernafasan yang sangat akut. Sedangkan yang MERS itu adalah yang terjadi di Middle East, terutama di Saudi Arabia. Nah, kalau kita melihat struktur daripada virus, semuanya mirip, ya, disusun sebagaimana tadi disampaikan oleh pembicara terdahulu. Ada bagian bola yang berisikan di dalamnya RNA dari virus, dan di luar membran itu adalah yang disebut sebagai antena atau spike atau paku yang merupakan protein, disebut sebagai protein S namanya. Semua strukturnya mirip, dan yang 4 pertama itu sebetulnya sudah tersirkulasi secara global pada populasi manusia, ya, dan itu menghasilkan yang kita sebut sebagai flu biasa saja, karena di masing-masing kita sudah memiliki kemampuan untuk membuat antibodinya sehingga tidak menjadikan sesuatu yang masalah besar. Namun di dalam beberapa kasus untuk orang-orang tua itu akan bisa menjadi fatal dengan keempat infeksi virus ini. Dan MERS-CoV itu penyebarannya terbatas hanya di wilayah Middle East, di wilayah Timur Tengah, sehingga tidak menjadikan pandemi sebagaimana SARS-CoV-2 ini. SARS-CoV-2 ini merupakan infeksi virus dari golongan coronavirus yang menjadi pandemi global, ya, dalam hal ini. Dari sisi itu kita bersyukur, ya, beruntung maksudnya, bukan bersyukur, beruntung kita menyaksikan pandemi virus ini sehingga memberikan pelajaran bagi kita semua, baik masyarakat ataupun para ilmuwan. Tadi kita sudah mendengarkan paparan dari bidang statistik dan tentunya dari bidang fisika fotonik. Nah, sebelum untuk pengetahuan kepada kita semua bahwa bagaimana infeksi virus itu terjadi, itu pertama kali adalah virus ini haruslah menyasar kepada reseptor yang ada di dalam tubuh. Dalam hal ini untuk SARS-CoV-2 adalah AC2 atau angiotensin converting enzyme 2 yang berada di membran sel. Sehingga kemudian virus itu bisa mendekati ke dalam sel, dan atas kolaborasi dengan protein serin protease yang disebut sebagai TMPRSS 2 ini, maka kemudian protein spike ini diputuskan sehingga kemudian bisa menghasilkan interaksi hidrofobik dengan sel membran, dan akibatnya terjadi endositosis
dan kemudian fusi, dan kemudian masuk ke dalam sitoplasma sel. Dan ketika masuk tentu saja material-material yang berada di dalamnya, terutama RNA ini akan dikeluarkan. Dan RNA tentu saja akan mencari ribosom atau akan menggunakan ribosom sel yang ada dalam tubuh kita untuk menghasilkan atau untuk mentranslasikan menjadi protein-protein. Tentu saja proses di sini juga tidak sesederhana itu karena ada modifikasi-modifikasi sehingga kemudian banyak protein tersebut dan ujung-ujungnya adalah menghasilkan suatu virus baru yang kemudian virus baru itu karena sudah banyak di dalam sel, maka dia akan otomatis akan berusaha keluar secara alamiah sehingga terjadilah penggandaan virus setelah memasuki ke dalam sel inang, dalam hal ini kita manusia. Nah, persoalannya sebetulnya apabila dalam keadaan normal, pada keadaan respon imun kita yang sehat, sistem imun kita akan gercep lah untuk mendeteksi keberadaan virus melalui antibodi dan kemudian dimakan atau dilumatkan oleh makrofag sehingga virus-virusnya akan kemudian dihilangkan. Dan kerjasama berbagai komponen dari sistem imun ini pada akhirnya akan menghilangkan atau mengklirkan virus di dalam tubuh kita. Namun demikian tampaknya pada virus SARS-CoV ini tidak semua dari kita itu memiliki sistem imun yang sehat. Tapi kewalahan menghadapi pertumbuhan yang sangat cepat itu sehingga akhirnya membuat sel kita itu terpecah ya, dan kemudian itu memberikan sinyal kepada tubuh kita adanya serangan dari organisme luar dalam hal ini virus dan menghasilkan apa yang disebut sebagai yang menghasilkan badai dari peradangan inflamasi, dan itulah yang menyebabkan kemudian menjadikan pasien yang terpapar virus hebat itu terutama yang terjadi di jaringan paru-paru memerlukan ventilator dan juga oksigen karena kebetulan saja tadi AC2 tadi yang menjadi reseptor daripada virus itu salah satunya banyak berada di dalam jaringan paru-paru salah satunya. Samping ada 3 jaringan lain yang juga menghasilkan AC2 yang banyak. Itu sekilas mengenai bagaimana virus itu masuk ke dalam sel-sel tubuh inang atau manusia. Nah, terus diketahui bahwa sampai saat ini pada prinsipnya tidak ada obat yang khusus dirancang untuk COVID-19 ini. Tidak ada obat baru. Jadi penyelesaiannya adalah dengan mengevaluasi obat-obat yang sudah ada, terutama yang berkaitan dengan obat antivirus dan juga obat-obatan yang berkaitan dengan gejala medis yang menyertainya. Dan dunia bergerak cepat pada intinya men-screening obat-obatan yang ada terutama secara in vitro, dan apabila ada kandidat yang prospek maka dilanjutkan dengan uji klinis. Nah, dalam hal ini harus dipahami bahwa baik BPOM ataupun juga WHO itu hanya akan merekomendasikan obat-obatan apabila sudah terdapat hasil uji klinis yang meyakinkan. Jadi ini merupakan konsep daripada yang disebut sebagai drug repurposing. Jadi obat-obat yang ada kemudian tujuannya dicari yang baru, terutama untuk kasus pandemi ini, dan juga diarahkan kepada yang baru atau profiling baru untuk mengidentifikasi penggunaan dari obat-obat yang ada.
Berkaitan dengan obat-obat yang ada ini, pertama adalah beberapa obat-obatan, mulai dari bagaimana dia menginfeksi awal hingga sampai kepada apabila virus sudah masuk. Ketika menginfeksi awal, maka obat-obatan yang disasar itu adalah yang menginhibisi kerja daripada serin protease TMPRSS2 ini. Dan itu hasil screening menunjukkan ada 2 kandidat yang bisa digunakan, yaitu nafamostat dalam bentuk garam mesilat, dan ini adalah nama dari obatnya, dan kemudian juga kamostat dalam bentuk garam juga. Jadi ini adalah mungkin senyawa-senyawa yang merupakan turunan guanidin, mirip seperti obat antidiabetes metformin, ya, golongan guanidin. Tapi di sini ada bagian yang cukup besar dalam ukuran molekul obat. Ini bisa digunakan pada prinsipnya. Kemudian apabila pun sudah kadung dia bisa masuk, juga ada obat yang bisa menghalangi fusi virus tersebut dengan sel membran, yaitu di sini obat antivirus lumefanovir dalam bentuk garam ACL. Dan kemudian kita pernah ribut-ribut soal kloroquine. Kloroquine itu juga merupakan inhibitor untuk fusi antara virus dengan membran sel. Dan ini sudah ditunjukkan secara in vitro. Secara uji klinis barangkali hasilnya memang akan ada banyak bukan kontradiksi, kontroversial tentu saja. Ada yang mengatakan bagus, ada yang mengatakan barangkali kurang efektif. Jadi kloroquine dan hidroksikloroquine yang waktu itu diributkan itu adalah berkaitan dengan penghambatan fusi dari virus dengan membran sel pada sel inang. Kemudian juga ada inhibitor ketika kalau virus sudah masuk dan kemudian berusaha untuk menggandakan melalui penggunaan ribosom yang ada di dalam sel inang. Ada 2 obat yang sering disebut-sebut, satu adalah favipiravir atau Avigan, dan kedua adalah remdesivir. Saya kira mungkin sudah banyak mendengar bahwa obat itu dan juga banyak dibicarakan, bahkan diperdebatkan. Tapi yang sudah masuk, yang diakui oleh BPOM adalah favipiravir. Kedua obat ini pada prinsipnya adalah prodrug, jadi bukan yang akan menjadi senyawa aktif di dalam tubuh, tapi akan dirubah menjadi obat aktif ketika difosforilasi di dalam tubuh, menghasilkan turunan trifosfat dari tubuh aktif daripada obat tersebut, baik pada favipiravir ataupun pada remdesivir. Dan ini memberikan efeknya biologisnya adalah pada translasi dari RNA virus untuk menghasilkan protein RNA. Yang dihambat adalah RNA dependent RNA polimerase di sini. Sehingga RNA virus tidak bisa ditranslasi menjadi protein. Demikian tentu saja obat ini akan bersifat toksik karena kerjaan ini bukan hanya semata-mata karena adanya virus, dalam keadaan sehat pun ini akan terjadi. Dan apabila kalaupun virus itu sudah bisa lewat dan bisa menghasilkan virus baru, maka tadi sudah sebutkan bahwa lumefanovir atau arbitol juga bisa digunakan untuk menghambat fusi daripada virus dengan membran sehingga virus bisa keluar. Tapi obat yang paling strategis sebetulnya adalah di sini. Obat ketika replikasi atau transkripsi itu dihambat, baik dengan favipiravir ataupun dengan remdesivir. Nah, untuk pengetahuan saja bagi halayak umum bahwa ada 4 jenis vaksin
di dunia ini ada 4 metode untuk pembuatan vaksin. Yang paling sederhana adalah vaksin menggunakan virus yang dinonaktifkan. Itu yang konvensional, dan itu adalah yang dilakukan atau yang diaplikasikan di Indonesia melalui vaksin Sinovac ini yang diimpor dan diproduksi juga oleh Bio Farma di Indonesia. Itu menggunakan virus yang dinonaktifkan. Tentu saja yang semua ini yang menjadi target daripada vaksin itu adalah tadi protein spike-nya. Sebab yang dikenali oleh antibodi kita adalah protein spike yang menjadi mahkota, menjadi paku-paku atau menjadi antena-antena yang ada di dalam virus. Dan itu yang ditargetnya. Kemudian apabila Sinovac menggunakan virus yang dinonaktifkan, maka Rusia melalui perusahaan Eviva Corona ini membuat vaksin berdasarkan teknologi bioteknologi, yaitu menyasar kepada protein spike-nya, jadi tidak virus yang dinonaktifkan. Virus yang dinonaktifkan itu virus yang tidak mengandung lagi RNA, jadi sudah kosong sehingga ketika dimasukkan dia tidak akan berkembang biak, tapi akan menginduksi pembentukan antibodi. Nah, kalau ini yang dimasukkan adalah protein spike-nya sehingga antibodi bisa dihasilkan. Oxford AstraZeneca ini juga yang menjadi kontroversi di negara Eropa. Kemudian Sputnik 5 Rusia, Johnson & Johnson itu menggunakan vektor DNA dari adenovirus untuk menyisipkan RNA dari atau komponen RNA yang akan menghasilkan protein spike ini. Jadi di sini tubuh kita dibuat untuk menghasilkan protein spike, sehingga ketika protein spike itu keluar dari sel, itu akan merangsang pembentukan antibodi. Dan ini tentu saja akan lebih kuat daya vaksinnya ketimbang menggunakan virus yang dinonaktifkan, karena ini tergantung dosis yang dimasukkan saja. Kalau ini akan bisa lebih banyak tentu saja. Dan Pfizer dan Moderna itu menggunakan mRNA virus yang kemudian dimasukkan ke dalam. Nah, dengan demikian, dengan pengetahuan ini, saya berharap masyarakat tidak menjadi ragu untuk divaksin dengan tentu saja dengan berbagai jenis ini. Tapi yang masuk ke Indonesia tampaknya hanya terbatas pada Sinovac, dan saya kira dari AstraZeneca juga masuk ke Indonesia. Yang lain, Pfizer juga barangkali juga masuk ke kita, kecuali yang ini yang dari Rusia. Masing-masing tentu saja ada kelebihan dan ada kekurangannya. Dan tentu saja sebelum vaksin ini diaplikasikan ke manusia, tentu saja sudah ada pengujian klinik. Maka kita mendengar efikasi daripada vaksin dan juga efek samping daripada vaksin. Jadi tidak serta-merta langsung diberikan, tapi sudah melalui tahap-tahap uji klinik. Nah, sekarang saya akan membicarakan mengenai Favipiravir, yaitu obat antivirus yang digunakan untuk COVID-19 ini. Sejarahnya sebetulnya ini ditemukan ketika mencari virus untuk wabah virus influenza di Jepang. Jadi yang mengembangkan adalah Yoyama Chemical Company, yang kemudian perusahaan itu sampailah kepada suatu struktur molekul turunan pirazin yang disebut sebagai Favipiravir atau Avigan. Dan sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa ini merupakan prodrug, bukan obat yang sebenarnya, dan di dalam tubuh kita akan dikonversi menjadi obat aktif bagaimana tersusun di sini. Tulis pada slide ini. Jadi Favipiravir ini aktif terhadap 53 jenis virus influenza dan juga terdicobakan terhadap virus lainnya termasuk SARS-CoV-2 ini. Dan cara kerjanya adalah menginhibisi enzim RDRP
secara kompetitif tentu saja. Dan sebelum atau waktu awal terjadinya wabah ini sudah dilakukan uji klinis baik di Cina dan Jepang dan hasilnya adalah positif, sehingga kemudian menjadi salah satu yang direkomendasikan. Dan juga uji klinis juga berlangsung di berbagai negara termasuk Rusia, India, Amerika Serikat, dan Saudi Arabia. Nah, kalau melihat struktur daripada favipiravir itu relatif sederhana tampaknya, karena hanya merupakan turunan heterosiklik aromatik dari pirazin. Dan kalau kita telusuri literatur, maka ada 5 jalur pembuatan favipiravir ini. Saya tidak akan membicarakan jalur-jalur yang lain, tapi salah satu jalur yang menarik perhatian saya dan tim adalah jalur ini, jalur yang dari Xi dan kawan-kawan yang menggunakan bahan baku 6-hidroksi 2-karboksamid pirazin. Karena ini reaksinya relatif sederhana, kita tinggal menitrasi senyawa tersebut sehingga menghasilkan turunan nitro. Kemudian gugus nitro ini sebagaimana kita pelajari di kimia organik dasar itu bisa direduksi dan banyak reduksi yang bisa digunakan pada prinsipnya. Tapi pada paper itu yang berhasil itu menggunakan katalis nikel dengan hidrazin H2O, sehingga dihasilkanlah gugus amino di sini, dan dengan melakukan pengubahan menjadi gugus diazonium dan kemudian dihidrolisis dengan HF dalam piridin, maka kita akan mendapatkan favipiravir. Jadi cuma 3 tahap. Dan ini memang sangat sederhana, walaupun rendemennya 12% kecil. Tapi itu sudah bisa dihasilkan. Namun kalau kita lihat, maka di sini limbah-limbahnya adalah pertama di sini limbah asam. Ini mungkin limbahnya tidak begitu. Di sini juga ada asam dan juga ada asam piridin. Jadi limbah-limbahnya adalah relatif tidak begitu banyak ya. Nah, kita sudah melakukan ini pada awal dan sangat senang sekali karena kita bisa mengkonversi 6-hidroksi 2-karboksamid pirazin dengan kondisi sebagaimana tertera ini, dan waktu awal itu rendemennya hanya 27%, namun kami akhirnya mampu menghasilkan rendemen nitrasi sampai 80%. Dan ini bukti-bukti bahwa ini sudah dari bukti-bukti spektroskopi NMR sudah menunjukkan bahwa nitrovirazin yang tadinya di sini adalah sepasang doblet itu sekarang menjadi singlet, dan ini adalah dari gugus NH2. Dan juga sudah dibandingkan dengan literatur sesuai. Namun spektrum massa juga sudah sesuai, yaitu menghasilkan massa akurat sebagaimana tertera di sini, baik untuk yang terprotonasi ataupun yang penggabungan dengan ion natrium itu sesuai dengan teoretik, sehingga menghasilkan perbedaannya sekitar 5 ppm dari massa teoretik. Namun demikian, ketika usaha mereduksi gugus NO2 menjadi NH2 sesuai dengan prosedur tersebut tidak berhasil. Dan kami melakukan dengan berbagai macam reaksi reduktor lain seperti logam dalam suasana asam, kemudian bagian logam digunakan dalam suasana asam juga tidak berhasil. Kemudian juga dengan menggunakan katalis palladium dalam karbon juga tidak berhasil. Itu sampai sekitar 3-4 bulan kami melakukan itu, dan sehingga akhirnya menjadi mandek lah untuk apabila ini bisa direduksi, maka tinggal 1 tahap lagi yang diperkirakan ini tidak akan meleset, karena ini reaksi yang sudah pasti akan terjadi.
berlangsung apabila kita mengkonversi gugus amino menjadi gugus diazonium. Tapi karena di sini tidak berhasil, maka kami kemudian berpikir mencari jalan alternatif untuk membuat Avigan ini. Dan salah satu pertanyaannya, mengapa kita tidak langsung saja memfluorinasi posisi 3 ini oleh F sehingga menjadi turunan fluor di sini. Tapi sebagaimana kita ketahui bahwa atom F itu dalam senyawa selalu dalam keadaan muatan negatif sebagai ion fluorida negatif, tidak dalam ion klorida positif. Sehingga tidak mungkin kita bisa memasukkan, oleh karenanya mengapa harus melalui diazonium dulu untuk menghasilkan substitusi nukleofilik dengan F- dalam piridin tersebut. Demikian setelah kami menelaah literatur, maka sampailah kami kepada suatu reaksi fluorinasi langsung, sehingga kemudian dengan bahan baku 6-hidroksi-2-karboksamid pirazin ini dan difluorinasi langsung bisa dihasilkan favipiravir atau Avigan. Dan ini adalah contoh produknya. Dan setelah ditelaah dengan spektroskopi NMR, terutama spektrum karbon, kita lihat yang di bawah adalah standar daripada favipiravir, dan ini adalah yang hasil sintesis, tampak sudah bersesuaian. Walaupun memang kita lihat di sini masih ada pengotor, sehingga kemuniannya berdasarkan NMR ini diperkirakan antara 90 sampai 95%. Untuk obat, kemurnian itu haruslah mendekati 99%, bahkan kalau bisa mendekati 100%, supaya tidak ada efek dari senyawa-senyawa pengotor. Karena penggunaan viravir ini jumlahnya kan cukup banyak juga. Tablet yang dikonsumsi oleh penderita atau pasien COVID ini. Jadi persoalannya adalah pada akhirnya bagaimana kita memurnikan, dan hasil yang dihasilkan ini juga baru kita sudah melakukan dengan berbagai kondisi dan juga berbagai macam larut, hanya sampai pada crude daripada favipiravir ini adalah 20%. Jadi dibandingkan dengan tadi memang lebih besar. Yang jalur C itu hanya 12%. Jadi ada sedikit, walaupun demikian ini kurang memuaskan secara sintesis karena ada 80% yang kemudian tidak terkonversi dan itu akan menjadi limbah. Namun demikian karena ini jalurnya adalah cuma satu tahap, maka limbahnya menjadi terkontrol, dan kebanyakan limbahnya itu adalah limbah padat yang mudah ditangani apabila ini dijadikan sebagai jalur untuk industri dari favipiravir ini. Nah, persoalan yang muncul kemudian adalah kemurnian tadi yang notabene masih antara sekitar 95%. Dan sampai sekarang kami masih memikirkan bagaimana tahapan pemurnian dari crude menjadi favipiravir yang 99 lebih kemurnian, persentase kemurniannya. Jadi berdasarkan hasil tersebut, maka saya bisa menyimpulkan bahwa COVID-19 merupakan pandemi yang tentu saja kita sudah tahu semua memberikan dampak yang hebat, baik untuk kepada kemanusiaan ataupun ekonomi. Dan usaha penanggulangan adalah hanya dengan menggali keampuhan obat-obat yang ada dan juga pembuatan vaksin. Di Indonesia juga ada beberapa grup yang kelompok yang berusaha membuat vaksin virus corona ini.
Nah, kami tim peneliti TB telah berhasil mensintesis obat COVID-19, walaupun masih perlu beberapa tahapan atau beberapa kajian, terutama di dalam pemurnian. Nah, sebagai pesan terakhir, sebetulnya pencegahan yang paling baik sebetulnya untuk COVID-19 ini adalah yang pertama penggunaan masker, kemudian hindari kerumunan, dan sebagainya yang selalu didengung-dengungkan di media. Terima kasih.